Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kelapa Tua Channel. Sekarang saya baru saja selesai jualan teman-teman. Baru saja selesai dan lapak baru saja saya tutup. Dan saya kepikiran pengen sedikit bagi-bagi info buat teman-teman sekalian, sekalian update di channel saya. Di video kali ini saya pengen bagi informasi ke teman-teman seperti biasa seputar jualan kelapa tua, atau di sini jualan kelapa parut dan santan, khususnya untuk di pasar atau untuk di perumahan juga. Info yang saya pengen bagikan ke teman-teman kali ini yaitu bagaimana cara pedagang kelapa parut atau santan seperti saya, teman-teman yang ingin memulai mendapatkan barang dagangan yaitu berupa kelapa tua. Ada beberapa cara teman-teman yang bisa teman-teman terapkan buat mendapatkan barang dagangan yaitu kelapa tua. Cara yang pertama untuk mendapatkan barang dagangan berupa kelapa tua, yang pertama yaitu bisa didapatkan dari bandar teman-teman. Bandar di sini yang saya maksud yaitu sama pedagang juga seperti kita, pedagang juga, tapi dia sudah partai besar teman-teman. Jadi stok barangnya sudah banyak, relasi suppliernya juga sudah banyak. Jadi stok barang dagangan kita sudah banyak. Ini cara pertama pedagang kelapa tua seperti kita mendapatkan barang dagangan. Nah, cara yang pertama ini biasanya itu dipakai sama teman-teman yang terutama saya juga dulu waktu pertama kali jualan. Jadi saat pertama kali jualan buka usaha kelapa itu biasanya barang dagangan didapat dari bandar tersebut. Karena kenapa? Alasannya dulu pertama kali saya memang dapat barang dagangan dari bandar dulu, karena saat itu yang pertama saya baru memulai usaha, jadi masih belum ada pengalaman, masih belum punya banyak informasi tentang untuk mendapatkan kelapa sebagai barang dagangan kita. Nah, itu biasanya sebabnya. Tapi enggak juga semua yang baru buka. Banyak juga sekarang ini juga, menurut saya banyak juga teman-teman yang walaupun sudah buka usahanya sudah lama, tapi masih juga tetap ngambil barang dagangan dari bandar tersebut teman-teman. Nah, itu biasanya alasannya karena bandar itu bisa, satu, bandar memberikan harga yang relatif murah, jadi harganya itu enggak terlalu jauh sama supplier. Jadi si bandar hanya mengambil untung sedikit. Nah, itu alasan yang pertama biasanya. Dan alasan yang kedua itu biasanya karena barang dagangannya dihutangi teman-teman. Biasanya gitu. Jadi bandar-bandar ini kebanyakan naruh barang dagangannya itu satu nota atau satu putaran turun barang itu ditaruh. Nah, bayarnya nanti kalau ngambil barang yang kedua. Nah, itu biasanya alasannya seperti itu, karena dihutangi. Sebenarnya kerugiannya
kita ngambil barang dagangan dari bandar ini, itu otomatis barang dagangan yang kita dapat harganya sudah sedikit lebih mahal. Jadi kita dapat harganya sudah lebih mahal karena kita sebagai tangan kedua. Tangan pertama yaitu bandar yang otomatis mereka sudah mengambil untung duluan, walaupun kecil tapi tetap saja berpengaruh nantinya kepada harga jual kita di pasar. Kadang-kadang kalau kita ngambil dari bandar dan bandarnya sendiri itu biasanya punya beberapa lapak di pasar ya sama seperti kita, itu kadang-kadang kita susah bersaing. Atau misalnya di pasar tempat kita jualan itu banyak pedagang kelapa yang sudah menurunkan barang dagangannya langsung dari supplier. Nah, di situ kita biasanya kalah bersaing harga, dan itu efeknya usaha kita agak susah berkembang, teman-teman. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu barang dagangan didapat langsung dari supplier atau pengirim yang berasal dari daerah penghasil kelapa tua tersebut, teman-teman. Nah, biasanya untuk teman-teman yang baru buka usaha kelapa ini, itu seperti yang tadi saya sebutkan, pengalaman belum punya, kemudian informasi atau kenalan atau relasi pengirim juga masih belum punya. Kemudian yang dulu di pikiran saya juga bahwa kalau menurunkan kita beli barang dagangan, beli kelapa tua langsung dari supplier itu harus kuantiti yang banyak, harus ribuan, 1.000 atau 2.000 seperti itu. Jadi sebelum itu yang di pikiran saya waktu itu yang bikin memberatkan. Kalau harus 1.000, sedangkan barang dagangan saya baru memulai usaha, habisnya juga belum seberapa, itu resikonya terlalu tinggi, teman-teman. Itu yang pertama yang ada di pikiran saya waktu itu. Tapi sebenarnya teman-teman, banyak juga supplier itu bisa mengirimkan dalam kuantiti yang kecil, misalnya 200 atau 300. Itu banyak juga teman-teman supplier yang seperti itu. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di contohnya di video-video saya yang update harga kelapa tua. Nah, di situ saya tunjukin supplier-supplier yang bisa mengirimkan pesanan hanya kuantiti yang kecil, 200 atau 300 seperti itu. Tapi syaratnya teman-teman, untuk bisa kita mendapatkan supplier seperti itu, jadi biasanya supplier itu punya tujuan pengiriman sendiri. Jadi saat kita memesan sedikit kuantitinya, itu ibaratnya dia cuma memenuhi mobil saja, jadi nambah muatan untuk penuh aja gitu. Jadi tempat jualan kita itu harus sejalur dengan tujuan utama pengirim itu mau kirim barang. Nah, seperti itu teman-teman, syaratnya harus seperti itu. Nah, untuk di sini contohnya misalnya saya di Jawa Barat ini kan, misalnya contohnya pengirim punya tujuan akhir ke Indramayu misalnya, atau ke Cirebon misalnya. Nah, disitulah baru karena berada satu jalur itu kita bisa nitip 200 atau 300, numpangin lah gitu ibaratnya. Tapi dengan harga yang sama teman-teman, itu keuntungannya, walaupun sedikit tapi kita bisa dapat harga yang sama, nggak ada bedanya dengan yang pesan banyak. Nah, itu untuk teman-teman yang misalnya tidak ada jalur, tidak sejalur, itu menurut saya cara ini nggak bisa teman-teman, kecuali kalau misalnya teman-teman memesan dalam kuantiti yang banyak, kuantiti minimal misalnya 1.000 atau 700.
Nah itu bisa diakalinnya ya, mau nggak mau harus menghubungi pedagang-pedagang yang lain, barangkali ada yang butuh pengirim, nah jadi sekalian gitu. Seperti itu teman-teman. Nah itu yang cara yang kedua. Nah untuk rekomendasi menurut saya ya cara yang kedua ini teman-teman, karena satu, kita dapat mendapatkan barang langsung dari pengirim dengan harga dari tangan pertama. Jadi tidak ada keuntungannya, belum terpotong di bandar seperti itu. Nah di situ dengan cara seperti ini, dengan cara yang kedua ini, jadi harga jual kita bisa menekan harga jual, jadi harga jual kita bisa bersaing gitu. Nah di sini kemungkinan berkembang itu jauh lebih tinggi timbang kita mengambil barang dagangan dari bandar tersebut teman-teman. Oke, seperti itu aja teman-teman, informasi kali ini dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sekarang usaha jualan kelapa tua seperti saya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru datang, ya saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa di subscribe channel ini, di like video ini, dan di share ke media sosial teman-teman. Bantu channel ini supaya lebih berkembang, karena terus terang saja banyak yang saya pengen lakukan jika channel ini bisa berkembang teman-teman. Oke, segitu aja informasi kali ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa tua.